وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin pagi hari ini melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum yang berhubungan dengan taubat. Pada hari ini insyaallah kita memasuki hukum yang ketiga. Di buku ada pada halaman 375 dan ringkasan insyaallah sudah dikirimkan kepada antum semua semalam insyaallah ta'ala. Hukum yang ketiga, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, apakah syarat sah taubat agar tidak mengulanginya selamanya? Anda yang bertaubat dari dusta misalnya, apakah taubat ini baru sah apabila Anda tidak mengulanginya sampai mati? Sehingga apabila hari ini bertaubat, lalu misalnya 3 bulan lagi Anda mengulangi, maka taubat hari ini menjadi tidak sah. Ini pertanyaan. Seperti biasa Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyampaikan pendapat yang pro kontra dalam hal ini. Pendapat pro kontra ini muncul karena pertanyaan ini tidak dijawab oleh dalil secara tegas dan jelas. Dalam persoalan-persoalan yang dijawab oleh dalil secara jelas, enggak akan terjadi khilafiyah, enggak akan terjadi perbedaan pandangan. Tetapi dalam hal-hal yang tidak dijawab oleh dalil secara tegas atau tidak ada dalil dalam masalah tersebut, maka akan terjadilah perbedaan pandangan. Termasuk hukum taubat yang keempat ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sebagian ahli berpendapat di antara syarat sah taubat atas satu dosa agar tidak mengulanginya sama sekali. Jadi satu dosa yang telah Anda taubati, kalau dosa tersebut masih terulang lagi entah setahun entah sebulan yang akan datang, maka taubat Anda yang kemarin itu batal, tidak sah. Sehingga kembali di depan Anda ada 2 dosa. Kemarin Anda dosa berdusta, Anda taubat. Ternyata setelah 2 bulan Anda ulang lagi, taubat yang kemarin batal, sehingga di depan Anda kembali ada 2 dosa. Dosa dusta sebulan lalu dan dosa dusta hari ini. Kenapa dosa dusta sebulan lalu datang lagi? Bukankah saya telah bertaubat? Taubat Anda batal karena hari ini Anda mengulangi dosa yang sama. Ini pendapat sangat ngeri sekali. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kenapa pendapat ini muncul? Beliau mengatakan karena mengulangi dosa berarti tidak ada tekad meninggalkannya. Dan adanya tekad adalah syarat sah taubat. Taubat dosa yang kemarin Anda telah taubat, lalu terulang lagi hari ini, menunjukkan Anda nggak bertekad untuk meninggalkan. Seandainya Anda bertekad meninggalkan, nggak mungkin terulang lagi. Nah, kalau ternyata terulang lagi, menunjukkan bahwa taubat kemarin taubat tanpa tekad.
Taubat tanpa tekad tidak sah. Karena Anda tahu bahwa salah satu rukun taubat adalah bertekad tidak mengulangi. Jadi oleh sebab itu, pandangan pertama mengatakan dosa yang telah ditaubati lalu terulang kembali, taubatnya batal dan dosanya kembali muncul. Karena setiap dosa yang terulang menunjukkan tidak ada tekad untuk meninggalkan. Kalau tidak ada tekad berarti taubatnya kehilangan salah satu rukun. Ibnu Qayyim mengatakan sebagian yang lain berpendapat taubat tetap sah meski terjadi pengulangan dosa yang sama, karena ia telah menyesalinya dan telah berhenti melakukannya serta telah bertekad tidak melakukannya kembali. 2 bulan lalu ketika saya bertaubat, apakah waktu itu saya menyesal? Iya. Apakah waktu itu saya menghentikan dosa? Iya. Waktu itu ada tekad enggak menghentikannya? Ada tekad tidak mengulanginya lagi. Tapi qadarullah hari ini situasi hati ini kembali melemah, sehingga tekad yang kemarin hari ini melemah juga. Terulanglah dosa tersebut. Kemarin waktu bertaubat tekad itu benar-benar kuat. Tapi hari ini setelah berlalu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tekad itu kembali melemah. Maka pendapat yang kedua ini mengatakan taubat yang kemarin telah sah. Dosanya berarti telah terhapus. Kalau hari ini dosa yang sama terulang, Anda hanya punya dosa yaitu dosa hari ini. Dosa yang kemarin tidak datang lagi karena dia telah terhapus. Bahwa hari ini terulang menunjukkan taubat kemarin batal? Oh tidak. Karena sewaktu taubat yang kemarin saya lakukan, rukun taubat terpenuhi secara utuh. Hanya saja seiring waktu berjalan, rukun taubat yang bernama tekad ini mengalami lemah. Baik, dan apabila terulang kembali setelah bertekad tidak mengulangi, niscaya taubat tersebut tidak menjadi batal. Sama halnya dengan dosa yang pertama kali dilakukan tidak membatalkan taubat lain yang telah berlalu. Nah, dosa yang pertama kali dilakukan apakah membatalkan taubat yang lain? Misalnya, anggaplah ini contoh saja. Hari ini saya melakukan dosa. Dosanya adalah dusta. Dan saya punya dosa-dosa lain, dosa ghibah misalnya. Dosa ghibah ini saya udah taubati. Dan hari ini saya melakukan dosa yang berbeda. Nah, apakah dosa yang berbeda yaitu dusta hari ini membatalkan taubat saya atas dosa ghibah? Enggak. Satu dosa tidak membatalkan taubat. Nah, jemaah sekalian, dalam pandangan ahli sunnah, yang membatalkan amal itu hanya syirik. Hanya syirik yang membatalkan amal, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Nah, syirik kecil contohnya riya, itu kan membatalkan amal. Nah, adapun dosa ini tidak membatalkan amal. Jadi kalau Anda telah memiliki satu amal yaitu taubat, kemudian Anda berdosa kembali atau dosa yang berbeda, berdosa kembali atau dosa yang berbeda ini tidak menghapuskan taubat yang berlalu. Kenapa? Karena dosa dalam akidah ahli sunnah wal jamaah tidak menghapus kebaikan sepanjang dosa itu bukan syirik besar ataupun syirik kecil berupa riya. Nah, tapi kalau yang dimaksudkan satu dosa menghapus kebaikan, artinya menghapus bobot, iya. Satu dosa menghapus bobot kebaikan. Jadi bukan menghapus kebaikannya, tapi menghapus bobotnya. Misal, Anda melakukan satu kebaikan, misalnya bobotnya 70. Dan hari ini Anda melakukan kejahatan bobotnya 80. Tentu saja dosa
Tentu kebaikan dengan bobot 70 ketika ditimbang dengan dosa bobot 80, bobot kebaikan Anda hilang dengan dosa yang lebih berbobot. Baik, saya berikan Anda contoh. Kisah dituliskan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf, ditulis juga oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyah. Kisah ini disahihkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, kisah ini diriwayatkan dari Abu Uthman dari Abu Buraidah. Abu Buraidah rahimahullah berkata, ketika Abu Musa Al-Asy'ari akan wafat, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Setelah semua anak-anak berkumpul, beliau mulai berwasiat. Dalam wasiatnya Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, "Wahai anakku, jangan sampai lupa kalian kisah pemilik roti." Anak-anaknya bertanya, "Wahai abah, wahai ayah, siapa pemilik roti yang Anda maksudkan?" Lalu Abu Musa radhiyallahu anhu bercerita, dulu di zaman generasi sebelum kita, hiduplah seorang pendeta yang tinggal menjauh dari masyarakat. Jadi mungkin dia tinggal di gunung, menjauhi semua masyarakat. Selama 70 tahun beliau tinggal di gubuk di tengah hutan, hanya kesibukan 100% beribadah. Ini dinamakan dengan tahannus atau ruhbaniyah. Dalam ajaran agama terdahulu hal ini dibenarkan. Dalam Islam tidak boleh. Tidak boleh Anda pergi ke tengah hutan lalu beribadah 100%. Menjauhi orang, termasuk menjauhi pernikahan. Nabi kita bersabda, la rahbaniyata fil Islam. Dalam Islam tidak boleh melakukan rahbaniyah itu. Tapi dalam agama terdahulu mereka melakukan hal itu. Jadi pendeta ini menjauhi masyarakat, tinggal di gunung selama 70 tahun, hanya satu kesibukan, siang malam 24 jam selama 70 tahun, pekerjaannya hanya ibadah. Hanya saja sekali sebulan dia turun gunung untuk membeli bekal untuk bulan yang akan datang. Nah, sampai bulan yang akan datang tanggal 1 belanja lagi untuk belanja 1 bulan. Qadarullah jamaah sekalian, berlalulah 70 tahun dan ini saat si pendeta turun gunung untuk berbelanja. Sesampainya di pasar, beliau melihat seorang perempuan yang sangat cantik. Dan ternyata wanita ini pun wanita murahan. Di antara fitnah besar di tengah Yahudi dan Nasrani adalah pelacuran. Wanita-wanita murahan, pelacuran-pelacuran ini sangat lumrah di tengah masyarakat Yahudi dan Nasrani zaman dahulu. Jadi pandangan haram ini ternyata telah mengantarkan fitnah syahwat yang luar biasa dalam hati sang pendeta. Sehingga setelah selesai berbelanja, pendeta ini mendekati si perempuan. Dia mengatakan, ikut saya. Dengan bujuk rayu akhirnya wanita ini ikut. Ikut ke gubuk di tengah hutan. Selama 7 hari 7 malam pendeta ini melakukan hubungan keji itu. Selesai 7 hari 7 malam, datanglah penyesalan yang sangat besar. Dia menyuruh wanita ini pulang. Lalu apa yang dilakukan pendeta ini untuk penyesalannya? Maka dia pun meninggalkan gubuk itu. Dia tidak mau lagi melihat tempat di mana kekejian itu terjadi selama 7 hari. Dia berjalan meninggalkan gubuk. Setiap 1 langkah dia melakukan sujud. Berjalan 1 langkah dia sujud. Minta ampun ya Allah. Melangkah 1 langkah dia sujud. Ya Allah, ampun ya Allah. Entah berapa kilo berjalan, setiap langkahnya selalu sujud minta ampun kepada
Allah Azza wa Jalla. Akhirnya sampailah perjalanan ini di malam hari di sebuah desa. Di desa ini ada satu rumah singgah yang dihuni 12 orang fakir miskin tunawisma. Si pendeta satu ini berpikir tidak ada tempat bermalam. Saya harus masuk secara menyelinap, secara diam-diam ke rumah singgah yang dihuni oleh 12 fakir miskin tunawisma. Karena ini malam, maka dengan mudah dia menyelinap, dan saat itu tentu belum ada pencahayaan seperti saat ini. Ternyata 12 fakir miskin tunawisma ini setiap malamnya mendapatkan jatah roti, 12 roti sesuai dengan jumlah mereka dari seorang pendeta. Anggaplah ini pendeta yang kedua. Nah, setelah agak larut malam, datanglah pendeta dua ini membawakan roti sebanyak 12 potong sesuai dengan jumlah fakir miskin tunawisma. Dibagikanlah roti-roti ini. Ternyata pendeta taubat ini ngambil bagian. Konsekuensinya, salah satu fakir miskin tidak dapatkan bagian. Merasa tidak dapatkan bagian, akhirnya si fakir ini protes. Beliau mengatakan, "Tuan pendeta, tidak biasanya malam ini." Kata pendeta, "Ada apa?" "Biasanya saya ada jatah, kenapa malam ini saya nggak ada jatah?" Si pendeta mengatakan, "Saya datang dengan 12 roti untuk jumlah kalian yang 12. Dalam perjalanan nggak ada yang jatuh. Tadi saya ngitung bahwa saya telah memberikan 12 roti." Akhirnya terjadilah ketegangan ringan antara fakir yang tak mendapatkan jatah dengan pendeta yang merasa dicurigai menyembunyikan roti. Melihat ketegangan ini terjadi, akhirnya pendeta tadi melemparkan roti. Setelah dia melemparkan roti, si fakir miskin ini meraba, "Oh iya, ini roti milik saya." Selesailah ketegangan. Tetapi pendeta taubat ini ternyata telah menanggung lapar yang cukup buruk, sehingga menjelang pagi akhirnya dia pun meninggal dalam keadaan lapar. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, lantas dilihatlah dalam mimpi, terjadilah kiamat. Si pendeta taubat ini kemudian disidang oleh Allah Azza wa Jalla. Didatangkanlah kebaikan selama 70 tahun. Ditimbanglah dengan dosa kekejian selama 7 hari. Ternyata jemaah sekalian, kebaikan selama 70 tahun betul-betul tidak ada bobot saat ditimbang dengan dosa 7 hari. Sebab itu jangan terlalu berbangga juga dengan kebaikan Anda. Kebaikan Anda belum 70 tahun. Karena usia Anda hari ini masih 45 kan. Ini kebaikan full selama 70 tahun. Dia nggak bekerja, pokoknya 70 tahun 100% beribadah. Begitu ditimbang dengan zina, mohon maaf, selama 7 hari, ternyata kebaikan 70 tahun itu tidak ada bobot sama sekali. Akhirnya Allah mengatakan, sekarang dosa kekejian 7 hari timbang dengan sepotong roti. Diambil sepotong roti yang dia lemparkan tadi dan dia tidak jadi makan. Dia kelaparan dan mati karena kelaparan. Diambillah sepotong roti dan ditimbang dengan kekejian selama 7 hari. Nah, ternyata jamaah sekalian, kali ini sepotong roti ini begitu sangat berat sekali sehingga kekejian 7 hari ini kehilangan bobot pula. Maka Abu Musa al-Asy'ari berwasiat kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, ingatlah sepotong roti." Artinya Abu Musa ingin mengatakan, amalmu tidak perlu banyak kalau kalian bangga, ujub. Cukup sedikit saja tapi betul-betul ikhlas.
Karena timbangan amal kalian bukan banyaknya atau besarnya, tapi timbangan amal kalian itu adalah ikhlasnya. Baik, jadi kembali kepada kajian kita. Dosa tidak menghapuskan kebaikan. Jadi taubat itu adalah satu kebaikan. Hapuskah kebaikan taubat ini dengan Anda melakukan dosa? Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, yang menghapuskan dosa itu adalah kekufuran. Yang menghapuskan kebaikan itu adalah kekufuran. Yang menghapuskan kebaikan itu adalah syirik besar atau syirik kecil seperti riya. Adapun dosa-dosa yang bukan kekufuran dan bukan syirik itu tidak menghapuskan kebaikan. Nah, jemaah sekalian, oleh sebab itulah Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa Anda yang telah taubat untuk satu dosa, ternyata dosa itu terulang lagi, taubat Anda yang kemarin tidak batal. Kenapa? Karena dosa hari ini hanyalah dosa, bukan kekufuran. Jadi dia tidak menghapus dosa yang telah berlalu. Ibnu Qayyim berkata, persoalan ini berpangkal pada pertanyaan, apakah dosa yang telah ditaubati akan kembali apabila terulang? Sehingga ada dua hukuman, alias ada dua dosa, untuk yang pertama dan untuk yang terulang. Atau dosa pertama telah terhapus dengan taubat dan hukuman hanya ada atas dosa yang terakhir saja. Kemarin saya berdosa, lalu saya taubat. Hari ini dosa yang sama terulang lagi. Nah, kalau taubat yang kemarin batal karena dosa hari ini, berarti di depan saya ada berapa dosa? Ada dua. Dosa yang kemarin kembali lagi, tambah dosa hari ini. Kenapa dosa yang kemarin kembali? Karena taubatnya batal, sehingga dosanya balik lagi. Ini kemungkinan pertama. Atau kemungkinan yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa dosa hari ini tidak membatalkan taubat. Taubat yang kemarin tidak batal karena dosanya terulang lagi, sehingga di depan saya hanya ada satu dosa. Imam Ibnu Qayyim berkata, sekelompok ulama berpendapat dosa yang pertama, Nabi SAW bersabda, man ahsana fil Islam lam yu'akhadh bima amila fil jahiliyah. Siapa yang masuk Islam dan menjalankan Islam sebaik-baiknya, niscaya Islam ini akan menghapus semua kejahatan-kejahatan jahiliyah. Wa man asa'a fil Islam ukhidha bil awwali wal akhir. Tapi siapa yang masuk Islam tetapi dia tidak sungguh-sungguh menjalankan Islam, dia berislam, makan ribanya masih jalan, dia Islam premannya masih jalan, dia Islam manipulasinya masih kokoh. Jadi dia telah masuk Islam, tapi Islam ini tidak merubah apa-apa dalam dirinya selain status. Kata Nabi SAW, seorang yang masuk Islam seperti ini, maka Islam ini tidak menghapuskan dosanya dalam Islam, bahkan tidak menghapuskan dosanya sewaktu kemarin kafir. Seseorang masuk Islam di usia 30 tahun. Seandainya dia sungguh-sungguh menjalankan Islam, berarti Islam telah merubah dirinya. Maka Islam Anda menghapuskan dosa Anda kemarin sewaktu kafir. Tapi Anda masuk Islam dan Anda tidak sungguh-sungguh menjalankan Islam, yang artinya Anda masuk Islam tanpa Islam itu merubah apa-apa dalam diri Anda. Kalau beginilah cara memasuki Islam, maka dosa-dosa Anda dalam kekafiran kemarin tidak terhapus dengan mu'allafnya Anda. Begitu kata Nabi SAW. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan taubat adalah kewajiban yang harus dijaga sepanjang hayat, sebagaimana puasa adalah kewajiban yang harus dijaga sepanjang hari. Maka menghindari hal-hal yang membatalkan puasa di sebagian hari saja tidak membuatkan puasa menjadi sah. Jadi ada dua dalil apabila saya berdosa, taubat yang kemarin menjadi batal. Dalil yang pertama adalah hadis mu'allaf tadi.
Apabila seseorang masuk Islam, tapi ternyata dia nggak menjalankan Islam, maka dosa-dosanya sewaktu kafir tidak terhapus. Ini dalil pertama bagi pendukung pendapat pertama. Jadi kalau mu'allafnya seseorang itu kan taubat. Taubat dari kekufuran adalah mu'allaf. Tapi ketika setelah mu'allaf dia tidak berubah menjalankan Islam, ternyata taubatnya menjadi seorang mu'allaf tidak menghapuskan dosa yang lalu. Begitu juga dengan orang yang bertaubat lalu mengulanginya, maka taubat yang kemarin tidak berdampak apa-apa. Sebagaimana mu'allafnya orang kafir tadi tidak berdampak apa-apa. Anda mu'allaf tapi tidak menjalankan Islam, dosa yang dulu tetap utuh. Baik, Anda bertaubat lalu melanggar lagi, taubat Anda tidak berdampak apa-apa terhadap dosa yang berlalu. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua bahwa taubat tadi batal kalau sudah dilanggar, dalilnya adalah analogi. Dalilnya adalah perbandingan, kias. Kias apa? Beliau mengatakan puasa harus dijaga sepanjang hari. Dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Artinya kalau Anda berpuasa dari fajar, begitu sampai zuhur kemudian Anda batalkan, batalnya di waktu zuhur menghapus puasa Anda dari pagi. Karena puasa ini harus dijaga sepanjang hari. Begitu Anda batalkan di waktu zuhur, maka puasa Anda dari pagi pun menjadi hapus. Ini dalil kedua. Sehingga orang yang bertaubat harus menjaga taubatnya sepanjang hayat. Apabila telah berlalu 2 tahun setelah taubat, ternyata diulang lagi dosanya, maka sama saja dengan orang yang berpuasa setengah hari lalu kemudian membatalkan puasanya. Sehingga puasa di awal siang tadi hapus semuanya. Taubat Anda terhadap dosa yang berlalu batal, dosanya balik lagi. Karena Anda tidak menjaga taubat itu sampai akhir hayat. Inilah 2 dalil bagi ulama-ulama yang mengatakan bahwa mengulangi dosa yang telah ditaubati membatalkan taubat. Baik jemaah sekalian, ini dalil mereka. Selanjutnya Ibnu Qayyim memberikan dalil. Sebagian ulama yang lain berpendapat dosa telah terhapus dengan taubat seakan-akan tidak terjadi dan tidak pernah ada, maka hanya ada dosa yang kedua saja. 5 hari lagi saya melakukan dosa, lalu saya bertaubat dengan memenuhi semua rukun, berarti dosa yang kemarin hapus. Dosa yang hapus itu seolah-olah tidak pernah terjadi. Kalau dia sudah hapus, seolah-olah nggak pernah ada. Ketika dosa yang sama sekarang saya ulangi, di depan saya hanya ada dosa karena dosa yang kemarin udah hapus. Dosa yang kemarin seolah-olah nggak ada, seolah-olah nggak ada karena telah terhapus dengan taubat. Maka sehingga hari ini di depan saya hanya ada 1 dosa. Ini alasan pertama. Berikutnya adalah bukan syarat taubat agar sama sekali tidak terjadi kesalahan apabila ia telah berhenti, menyesal, berjanji tidak mengulangi. Perbandingan dengan kekufuran tidak tepat, karena kekufuran ini memang menghapus amal dan dosa bukan menghapus amal. Tadi sempat diberikan satu perbandingan, seorang kafir taubat dengan cara mu'allaf, tapi dia nggak menjalankan Islam. Kalau Anda nggak menjalankan Islam, dosa-dosa sepanjang kufur Anda tidak hapus. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jangan bandingkan taubat dengan mu'allaf. Kenapa? Karena kekufuran itu memang menghapus dosa, sementara dosa sendiri tidak menghapus amal. Ya, taubat ini kan amal. Kalau saya berdosa, hapuskah amal ini? Jawabannya tidak hapus. Tidak hapus dalam arti kalau bobotnya sih tentu berkurang, seperti dalam kisah tadi.
Surat Al-Imran ayat 135 Allah berfirman walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, orang-orang bertaubat itu, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mengerjakan satu perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri artinya berdosa. Dosa Anda yang tidak berhubungan dengan orang lain itu namanya zalim terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena dengan dosa Anda jahat terhadap diri Anda. Mestinya Anda masuk surga, dengan dosa akhirnya peluang itu menjadi kecil. Baik. Kemudian aw zalamu adzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka segera mengingat Allah lalu mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang akan mengampuni dosa selain Allah? Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Jadi dalam ayat ini Allah sebutkan syarat taubat. Pertama istaghfaru li dzunubihim, istighfar. Syarat taubat berikutnya adalah jangan meneruskan alias jangan mengulangi lagi. Tidak meneruskan alias tidak mengulangi dalam ayat kata Ibnu Qayyim bahwa mereka menginginkan dosa apabila ada kesempatan. Misalnya sewaktu Anda bertaubat, tidak ada keinginan Anda untuk mengulangi dosa kalau ada kesempatan. Itu syaratnya. Artinya saya bertaubat, ya Allah astagfirullah. Ketika istighfar dalam hati ini tidak ada keinginan mengulangi kalau ada kesempatan. Nah itu yang dimaksud dalam ayat. Tidak mengulangi. Baik. Keinginan hati seperti inilah yang membatalkan taubat. Bahwa Anda ingin berdosa lagi kalau ada kesempatan. Nah orang tadi kan tidak ada keinginan seperti itu. Saya berdosa, saya taubat, dalam hati saya tidak ada pikiran mengulang kembali kalau ada kesempatan. Gak ada keinginan itu. Hanya saja kemudian saya bertemu dengan momentum dosa. Saya bertemu dengan momentum dosa dan ini bukan keinginan. Nah, maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa seseorang menemukan dosa dan tidak menginginkannya tidak membatalkan taubat yang berlalu. Nah, maka kalau Anda bertaubat tapi dalam hati Anda masih ada keinginan berdosa kalau ada kesempatan, taubat Anda nggak sah. Tapi bahwa Anda bertaubat dan nggak ada keinginan mengulang, nggak ada keinginan mengulang, tapi qadarullah ketemu lagi dengan kesempatan. Karena jamaah sekalian berbeda ya. Orang yang melakukan dosa karena kesempatan dan orang yang melakukan dosa karena keinginan. Ini berbeda. Perbedaannya jamaah sekalian, orang yang melakukan dosa karena satu keinginan, dia akan berbahagia dengan dosa itu. Dia akan puas, bahagia. Puas karena dia telah dapatkan keinginan. Saya kira tidak ada orang yang tidak bahagia mendapatkan keinginan. Apapun keinginan Anda, saat Anda mendapatkannya niscaya itu akan menjadi kebahagiaan. Inilah orang yang melakukan dosa karena keinginan. Adapun orang yang melakukan dosa karena bertemu dengan momentum saja, setelah selesai berdosa dia akan menyesal. Anda berpikir saya nggak mau gibah. Qadarullah Anda bicara dengan teman yang salah, Anda bicara dengan teman yang keliru. Ternyata kawan ini punya koleksi gibah yang sangat banyak. Begitu Anda duduk 5 menit langsung dia ajak Anda melakukan gibah. Saat itu Anda terjebak. Akhirnya Anda ikut. Setelah pulang ke rumah barulah sadar, Allah, 5 jam tadi kita di pos ronda gibah ria. Nah, jadi dosa Anda yang bukan keinginan, hanya karena ada kesempatan, dosa seperti ini akan jadi penyesalan. Tetapi satu dosa karena satu keinginan,
Ini nggak akan menjadi penyesalan karena Anda bahagia. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, dua jenis dosa insya Allah tidak diampuni oleh Allah. Karena dua jenis dosa ini pelakunya biasanya tidak taubat. Yang pertama adalah dosa yang dilakukan dengan rasa bahagia, itu tadi. Dan ini tipe orang-orang munafik. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-'izzatu bil itsm." Apabila dikatakan kepada orang munafik, bertakwalah, hentikanlah dosamu, justru dia bangga dengan dosa. Orang yang berdosa lalu bangga, ini tidak diampuni. Karena orang yang bangga dengan dosa nggak mungkin bertaubat. Nah, sebab itu jamaah sekalian bersihkan hati. Bahwa Anda, saya, kita semua berdosa, iya. Tapi berdosalah sebagai orang yang beriman. Yakni Anda berdosa hanya karena ketergelinciran, bukan karena keinginan. Karena dosa yang Anda peroleh karena keinginan akan menjadi dosa yang Anda nikmati. Dosa yang dinikmati nggak mungkin Anda bertaubat. Baik. Tipe dosa kedua yang tidak ditaubati, jemaah sekalian, adalah dosa yang ditutup-tutupi dengan alasan. Ini dosanya pelaku-pelaku bidah atau yang sejenis. Mereka melakukan dosa, tapi dosa ini dibungkus dengan berbagai alasan. Dosa ini disederhanakan dengan berbagai pembenaran-pembenaran. Dosa dengan pembenaran, mungkinkah orangnya bertaubat? Seseorang nih, kamu makan riba, iya. Kamu tahu riba itu laknat? Saya darurat dalam agama daging babi, dalam keadaan darurat dimaafkan. Nah, ini seorang yang berdosa tapi dengan pembenaran. Pertanyaan, orang seperti ini taubat tak? Tidak mungkin bertaubat seseorang berdosa yang disertai dengan pembenaran. Adam, kita pernah sampaikan dalam kajian ini, Adam alaihissalam, beliau berdosa dan dia tidak membenar-benarkan dosa dengan alasan-alasan. Padahal Nabi Adam punya kambing hitam yang sangat hitam, yaitu iblis. Tapi Nabi Adam justru dalam taubatnya mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah zalim dengan diri kami. Adam mengakui dosa dan tidak menutup-nutupi dosa itu dengan alasan-alasan. Nah, hati-hati dua hal ini. Dosa yang menjadi kebanggaan ini biasanya tidak menjadi taubat, maka tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nomor dua, dosa yang ditutupi dengan alasan dan pembenaran-pembenaran, dosa seperti ini pun tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti dosa bidah ataupun dosa-dosa lain yang ditutup-tutupi dengan alasan-alasan. Maka dosa orang yang beriman, subhanallah, dosa orang yang beriman, dosa yang disertai dengan rasa takut. Semua dosa yang membuat Anda takut, dosa seperti ini insya Allah diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Saya berikan Anda contoh. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi kita ceritakan seorang laki-laki yang berprofesi tukang bongkar makam. Bukan tukang gali kubur, tukang bongkar. Jadi kalau hari ini ada jenazah baru, ntar malam dibongkar. Kain kafannya diambil, dicuci, setrika, jual lagi. Misalnya kalau di kelurahan ini berapa yang meninggal hari ini? Yang meninggal hari ini 7, ya udah dapat 7 kain kafan. Satu jenazah ada 3, berarti kan 7 kali 3 21 lembar itu. Dijual. Inilah profesi laki-laki ini selama bertahun-tahun. Dosa enggak? Kata Nabi, asrafa ala nafsihi, ini melampaui batas. Karena dosa itu kadang-kadang masih ada logikanya. Misalnya seseorang mencuri karena kelaparan, itu dosa tapi masih ada logikanya. Ini laki-laki ini bongkar makam, dosa tidak ada alasannya sama sekali. Maka Nabi mengatakan laki-laki ini melampaui batas.
Akhirnya begitu laki-laki ini akan meninggal, dia kumpulkan semua anak-anak. Beliau mengatakan, nanti kalau saya udah meninggal, jenazah saya dibakar. Lalu arang jenazah itu kalian haluskan menjadi tepung. Selanjutnya tepung jenazah itu bawalah ke pantai, taburlah ketika angin kencang sedang bertiup. Biar Allah tidak mampu menghidupkan saya lagi. Sebab kalau Allah bisa menghidupin saya, bakal dapat hukuman yang gak pernah dialami oleh semua orang. Jemaah sekalian, anak-anaknya pun menjalankan wasiat. Kemudian Allah memerintahkan bumi untuk mengumpulkan segala debu. Allah mengatakan, wahai debu, wahai bumi, kumpulkan semua debu. Bumi mengumpulkan semua debu, laki-laki ini pun hidup. Dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah bertanya, ma hamalaka ala ma sana'ta? Apa alasanmu melakukan ini semua? Laki-laki ini mengatakan, khasyatuka. Gak ada alasan kecuali rasa takut. Allah berfirman, ghafartulah. Kalau begitu dosamu kuampuni. Apa yang dapat kita pahami dari hadis ini? Sebesar dosa Anda, namun Anda takut kepada Allah Azza wa Jalla, ini dosa insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaidah penting, pegangan yang sangat penting. Semua dosa yang menjadi rasa takut Anda di depan Allah, dosa seperti ini insya Allah diampuni. Dosa-dosa yang tidak diampuni di depan Allah adalah dosa-dosa yang tidak ada rasa takutnya sama sekali. Makanya dalam surat Al-Mulk Allah tegaskan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang takut kepada Allah padahal tidak melihatnya, lahum maghfirah, bagi mereka ada ampunan. Jadi coba Anda lihat jemaah sekalian, bagaimana rasa takut Anda kepada Allah disebabkan dosa menjadi penyebab dosa ini menjadi ampunan di depan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu apa yang membuat rasa takut Anda terhadap dosa hilang? Pertama adalah bangga dengan dosa, menunjukkan Anda nggak takut. Nomor dua, Anda mencari pembenaran terhadap dosa, menunjukkan Anda nggak takut. Jemaah sekalian, jadi begini, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju perang Tabuk. Nabi kita berangkat menuju perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah perang terakhir dijalani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pergilah Nabi kita ke perang Tabuk bersama para sahabat. Dan ada dua golongan yang gak ikut. Orang-orang munafik jumlahnya lebih 80-an. Kemudian orang-orang beriman, sahabat yang mulia, jumlahnya 3 orang. Sehingga ada 3 golongan kaum muslimin. Kaum muslimin yang pertama, mereka pergi berjihad bersama Nabi. Kaum muslimin kedua, 3 orang sahabat yang saleh dan mereka tidak ikut jihad. Lalu yang ketiga adalah golongan munafik. Mereka tidak ikut berjihad juga. Ketika Nabi kembali ke kota Madinah, semua munafik ini membawakan alasan dusta di depan Nabi, bahkan dikuatkan dengan sumpah-sumpah. Ya Rasulullah, kami enggak ikut perang Tabuk, begini. Sibuk mereka mengkoleksi alasan-alasan. Bahkan tidak segan-segan mereka bersumpah. Maka Nabi menerima alasan mereka secara lahiriah dan mengembalikan hakikat mereka kepada Allah. Lalu datang 3 orang ini, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami bersalah dan kami enggak ada alasan. Berlalu 40 hari jamaah sekalian, maka turunlah ayat dalam surat At-Taubah. Maka surat At-Taubah dinamakan surat At-Taubah. Allah nyatakan 2 taubat dalam surat At-Taubah pada ayat 117 dan ayat 118. Ayat 117 dan ayat 118. Pada ayat 117 Allah nyatakan taubat untuk Rasulullah. Allah nyatakan taubat untuk muhajirin dan ansar yang ikut berperang.
Allah mengatakan laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrah. Allah berikan taubat kepada Nabi dan kepada muhajirin dan ansar yang ikut dalam perang. Jamaah sekalian, Allah berikan taubat kepada Nabi, iya. Padahal nabi-nabi maksum, iya. Nabi-nabi tidak berdosa, tapi mereka melakukan kesalahan. Enggak setiap kesalahan itu dosa, tapi setiap dosa itu kesalahan. Taubat Allah atas nabi-nabi bukan karena dosa, tapi karena kesalahan. Dua kesalahan terjadi atas nabi-nabi sehingga Allah berikan mereka taubat. Kesalahan yang pertama, keterbatasan mereka dalam ketaatan. Sebagai manusia, mereka melakukan ketaatan dan bagi mereka ini sangat jauh untuk sempurna bagi Allah Azza wa Jalla. Maka di sini mereka bertaubat, ya Allah ampunilah. Kebaikan ini tidak ada apa-apanya dengan kebaikan-Mu. Ibadah ini tidak ada apa-apanya dengan rahmat-Mu, ya Allah ampunilah, ampunilah. Lalu kesalahan para nabi yang kedua, para nabi ini kadang-kadang melakukan yang baik, meninggalkan yang lebih baik. Itu dosa enggak? Bukan, tapi kesalahan enggak? Iya, saya berikan Anda contoh. Seorang buta datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, beliau ingin bertanya tentang agama. Menjawab orang buta ini satu kebaikan. Tiba-tiba ternyata saat itu Nabi kita sedang sibuk dengan tokoh-tokoh orang Quraisy. Kalau tokoh-tokoh ini dilayani, diperkirakan mereka akan masuk Islam. Maka melayani mereka adalah satu kebaikan. Di depan Nabi kita sekarang ada dua kebaikan. Melayani si butakah itu satu kebaikan, atau melayani tokoh-tokoh Quraisy dan itu satu kebaikan. Ternyata dalam hal ini Nabi kita meninggalkan kebaikan satu dan mengambil kebaikan yang kedua. Ijtihad Nabi kita kebaikan yang kedua lebih baik. Padahal menurut Allah menghadapi dan melayani Abdullah bin Ummi Maktum inilah yang lebih baik. Apa yang dilakukan Nabi dalam kisah ini? Nabi kita meninggalkan yang lebih baik dan melakukan yang baik. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kesalahan tetapi bukan dosa. Dalam perang Tabuk hal yang sama terulang. Orang-orang munafik jelang perang Tabuk, mereka datang dengan alasan yang sangat, mohon maaf, menjijikan. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, izin kami tak ikut perang. Kata Nabi, kenapa? Ya Rasulullah, orang-orang Tabuk ini wanita-wanitanya cantik-cantik, hidungnya, pipinya, bibirnya. Awak ini tidak punya iman yang kuat. Ya Rasulullah, nanti sampai di Tabuk malah hati ini berlumuran fitnah. Daripada terfitnah dengan wanita-wanita Tabuk, baguslah kami tidak usah ikut. Mereka beralasan dengan sesuatu yang real dalam diri mereka. Nabi SAW akhirnya memberikan mereka uzur. Baiklah, kalau itu kalian gak usah ikut. Inilah kekeliruan Nabi kita dalam perang Tabuk. Harusnya Nabi gak boleh memberikan mereka. Karena Allah berfirman, la yasta'dzinuka alladhina yu'minuna la yasta'dzinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Innama yasta'dzinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Wahai Muhammad, yang minta izin tak ikut perang Badar itu orang enggak beriman. Tetapi Allah mengatakan, afallahu an kalima adzinta lahu. Allah memaafkanmu karena engkau telah terlanjur memberi. Nah, jadi pada ayat 117 Allah berikan pernyataan taubat kepada Nabi karena Nabi kita dalam perang Tabuk melakukan kesalahan, yaitu mengizinkan munafik tak ikut. Allah berikan taubat kepada Nabi dan Muhajirin Ansar pada ayat 117. Yang menarik hubungannya dengan kajian kita adalah ayat 118. Wa adat thalathati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat, sampai akhir. Termasuk yang diampuni, diberi taubat oleh Allah adalah 3 orang tadi. Jamaah sekalian, 3 orang ini oleh Allah diberikan taubat,
Orang-orang munafik 80 orang tadi tidak diberikan Allah taubat. Kenapa? Karena 3 orang ini mengaku berdosa dan tidak menyebutkan satupun alasan. Maka pelajaranlah buat kita ayat 118 ini. Allah berikan mereka taubat hanya disebabkan karena satu hal. Apa itu? Mereka jujur. Mereka tidak menutup-nutupi dosa mereka dengan alasan. Maka Anda lihat ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang yang jujur. Jujur dalam ayat ini adalah ayat 118. Bahwa Anda berdosa tanpa alasan, Anda berdosa tanpa pembenaran, itulah jujur yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Nah, oleh sebab itu jemaah sekalian, tipe dosa yang akan diampuni oleh Allah adalah dosa yang Anda tidak tutup-tutupi dengan alasan. Sekali lagi pelajari ayat 118. Allah terima taubat mereka karena kejujuran mereka. Apa kejujuran mereka? Mereka berdosa tanpa alasan. Jadi jauhkan alasan-alasan itu terhadap dosa Anda. Yang menarik jamaah sekalian, ayat 117, taubat Allah kepada Nabi dan kepada prajurit Badar. Ayat itu ditutup oleh Allah dengan 2 nama Allah. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan Raufur Rahim. Tetapi ayat yang ke-118 oleh Allah Subhanahu wa taala ditutup dengan 2 asmaul husna juga, yaitu Tawwabur Rahim. Taubat yang pertama ditutup dengan Raufur Rahim. Rauf adalah kasih sayang, Rahim adalah kasih sayang. Tetapi taubat yang kedua ditutup dengan satu kasih sayang, Tawwabur Rahim. Yang menunjukkan bahwa taubat pada ayat 118 itu lebih mahal daripada taubat pada ayat. Oke, baik jemaah sekalian. Sampai di sini kajian kita. Jadi kesimpulan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa taubat atas satu dosa tidak batal karena dosa itu terulang kembali. Kenapa? Karena dosa tidak menghapus kebaikan. Yang menghapus kebaikan adalah kekufuran ataupun kesyirikan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Dosa masa muda yang bertumpuk dan setelah tua baru sadar dan bertaubat, apa bisa diterima taubatnya? Nikmat terbesar Allah untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua, bahwa Allah panjangkan usia sampai Anda bertemu dengan kesadaran untuk bertaubat. Itu nikmat yang sangat besar. Anda bayangkan apabila dulu di waktu muda, sewaktu kita sedang mabuk dengan dosa-dosa, seandainya saat itu kita meninggal, bagaimana jadinya? Kita udah lihat kejadian-kejadian di depan mata, anak muda meninggal, anak gadis meninggal. Tapi betapa Allah Maha Baik. Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia hingga akhirnya Anda menemukan jalan kebaikan. Nah, jadi apakah dosa masa muda yang bertumpuk-tumpuk? Salah ngomong sebetulnya, bertahun-tahun, bukan bertumpuk-tumpuk lagi. Bertahun-tahun diampuni oleh Allah. Jawabannya, kalau Anda bertaubat kepada Allah,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Oh, ini ada pengumuman, mohon kehadirannya di Masjid Ibnu Katsir untuk menghadiri kajian hadis Arba'in. Pematerinya Ustadz Syarif. Tahu Ustadz Syarif yang mana? Besok pagi, insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan tidak ada kendala, karena kami kakak beradik hari ini sedang bergelisah karena kakak ipar saya dalam kondisi sakit parah di rumah sakit UI sana, dan pos pelayanan ada di rumah saya, sehingga setiap saat kita lah yang bolak-balik ke sana. Mudah-mudahan keadaan kakak ipar semakin membaik sehingga kajian besok tidak terkendala. Sebab kalau terjadi yang tidak diinginkan, tentunya ini akan jadi kendala nantinya. Mohon bantu doa saja. Kesalahan dalam memilih pemimpin bagaimana hukumnya? Dosakah untuk taubat? Hukum untuk taubat dengan cara apa? Kalau Anda sudah berpikir ini taubat yang benar, ternyata salah, Anda tidak berdosa. Anda tidak berdosa. Karena itu dosa yang tidak disengaja. Tadinya Anda berpikir ini pemimpin benar. Kalau menurut Anda benar lalu Anda memilih, Anda sudah tepat, nggak ada kesalahan. Ternyata kemudian pilihan Anda keliru. Pemimpin yang Anda pilih ternyata nggak layak dipilih. Itu bukan dosa. Jadi tidak perlu bertaubat. Hanya saja saya ingin sampaikan jamaah sekalian, dalam hidup ini banyak keputusan, banyak pilihan. Kalau Anda nggak mau salah, Anda nggak mau salah kan? Satu-satunya yang Anda lakukan, keputusan apapun, pilihan apapun, pastikan hati Anda bersih. Pastikan hati Anda bersih. Satu debu kotoran dalam hati Anda saat memutuskan sesuatu itu akan menjadi penyebab keputusan itu salah. Saya pilih satu pemimpin. Kenapa? Saya nanti akan dapat ini. Oh, itu kotoran hati. Anda memilih bukan karena Allah, Anda memilih karena ingin dapatkan sesuatu. Pilihan Anda ini pasti akan keliru. Karena apa? Tidak ada petunjuk Allah di dalam hati yang kotor. Petunjuk Allah itu hanya ada di dalam hati yang bersih. Maka ketika Anda akan mengambil satu keputusan, tahan beberapa saat, periksa hati ini bersih enggak? Apakah Anda menginginkan dunia dengan keputusan ini? Kalau hati bersih, bukan sedang mencari dunia, ambillah keputusan itu, insya Allah itu benar. Saya pernah diundang oleh satu keluarga, mereka akan mengambil satu keputusan penting. Ya, mengambil satu keputusan penting. Saya bilang keputusan itu memang penting, tapi bukan hari ini. Kenapa? Karena hari ini kalian semua sedang bersengketa. Di dalam sengketa hati kalian itu penuh kotoran. Kotoran benci, kotoran permusuhan, kotoran dendam. Kalau hati terisi kotoran keputusan, kalian gak mungkin diberi petunjuk oleh Allah. Jadi tundalah keputusan ini sampai 2 minggu. Ingat, begitu kotoran itu sudah hilang, cermin ini akan menampakkan wajah yang sesungguhnya. Karena kalau cermin hati ini kotor, Anda pun bercermin tidak nampak wajah Anda yang salah. Nah, jadi ini satu tips yang sangat penting. Jangan mengambil pilihan dan jangan mengambil keputusan sebelum hati Anda betul-betul bersih. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Nanti saya belakang dulu deh. Tanggal 10 Muharram ada yang mengatakan berupa hari raya anak yatim. Apakah ini ada dalilnya? Penamaan itu nggak ada dalilnya. Bahwa ini hari raya anak yatim nggak ada dalilnya. Tapi bahwa Anda menyantuni, itu adil, dalilnya ada. Santuni anak yatim 10 Muharram, 11 Muharram setiap hari. Sekali setahun. Tidak, santuni mereka setiap saat Anda mampu. Ya. Dzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau sampai mengabaikan anak yatim itu pendusta dalam agama kita.
Dalam salat sunnah qabliyah subuh apakah ada surat tertentu? Iya. Salat sunnah qabliyah subuh rakaat pertama adalah Al-Kafirun dan rakaat yang kedua adalah surat Al-Ikhlas. Pada hari Senin 15 Juni 2024 9 Muharram saya berpuasa Tasu'a dan sekaligus juga berniat untuk puasa Senin Kemis. Apakah benar ada revisi tanggal 9 Muharram? Ada pada hari Selasa? Iya, ada revisi dari sebagian orang, tapi revisi itu nggak mengubah hakikat. Kenapa? Karena perbedaan 9 Muharram, kalau ikut kemarin ikut Saudi lalu sekarang saya revisi ikut Indonesia, itu nggak mengubah apa-apa. Revisi saya berubah iya, tapi di Saudi tetap segitu, di Indonesia tetap segitu kan? Ya, ambil yang gampang saja. Ya, kalau untuk menjalankan satu ibadah Anda menemukan kesulitan seperti ini abaikan. Saya mau beribadah di Indonesia tapi waktu saya ikut Saudi itu terlalu susah. Saya mau puasa Arafah tapi lihat wukuf dulu di Arafah. Kemarin waktu Corona 2 tahun mestinya Anda nggak puasa Arafah itu. Nggak ada wukufnya. Kan 2 tahun dunia tidak melakukan haji. Mestinya selama 2 tahun itu Anda juga tidak ikut puasa Arafah. Karena patokan Anda puasa Arafah, orang wukuf di Arafah. Itu patokan Anda. 2 tahun tidak ada wukuf berarti 2 tahun Anda tak ikut puasa Arafah. Kalau saya tidak menggunakan waktu di sana, saya menggunakan waktu di mana saya melakukan ibadah, itu waktu Indonesia. Saya mau bertaubat dari maksiat ya, tapi susah. Oh, berarti nggak ada kemauan. Saya mau bertaubat dari maksiat tapi susah. Berarti Anda nggak mau, gitu ya. Yang membuat susah atau membuat mudah itu mau. Pencuri itu karena mau mencuri, loncat pagar, kemungkinan tertangkap, itu semuanya mudah karena dia mau. Pelacur itu melacur padahal itu penyakit, tapi karena mau itu menjadi mudah. Jadi mohon maaf, kalau taubat itu terasa susah, itu berarti karena kemauannya sangat lemah. Persoalan Anda adalah kemauan itu dikokohkan terlebih dahulu. Bagaimana penyebutan zikir yang lebih afdal? La haula wala quwata illa billah, cukup di sini atau ditambahkan Al-Aliyyil Azim, dua-duanya boleh. La haula wala quwata illa billah atau la haula wala quwata illa billah. Al-Aliyyil Azim, dua-duanya dibenarkan. Orang yang mati jasadnya di antara keluarga, tetangga dan saudara-saudara yang hadir ke kuburan, lantas suruhnya kemana sampai hari kiamat? Sejauh mana gambaran orang-orang saleh dan gambaran orang-orang jahat? Iya, ini jasad ini dipendam tanah. Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Tubuh kalian dari tanah. Iya, tubuh kalian dari tanah. Karena makannya kalian makan beras, beras itu tumbuh di tanah. Minum kalian dengan air, air itu adanya di dalam tanah. Jadi tubuh kalian dari tanah, maka kembali ke tanah. Makanya ketika tidak ada air untuk berwudu, kita bertayamum. Kenapa? Karena Allah menciptakan Anda dari tanah yang dicampur dengan air. Karena Allah ciptakan Adam dengan tanah campur air. Setelah itu Allah bentuk Adam. Maka ketika meninggal dunia, jasad ini dipendam tanah. Baik jamaah sekalian, di mana ruhnya? Tentu beberapa saat ruh itu ada di kubur untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Apakah ruh itu pengen kembali ke tengah keluarga? Dalam satu keadaan ruh itu ingin kembali. Dalam hadis Nabi kita bersabda, malaikat bertanya, "Man rabbuka? Man nabiyuka wa ma dinuka?" Lalu jenazah ini bersama ruhnya menjawab, Tuhanku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad SAW, agamaku adalah Islam. Setelah jawaban disampaikan dengan benar, yang membenarkan jawaban itu kan bukan malaikat. Tiba-tiba terdengar suara,
an sadaqa abdi. Allah menjawab, wahai malaikat, jawaban hambaku benar. Jadi yang membenarkan jawaban langsung Allah. Ketika Allah membenarkan jawaban, jenazah ini bertanya kepada malaikat, ata'zanuli an ukhbiru ahli, boleh nggak saya keluar ngasih tahu keluarga bahwa jawaban saya udah diterima Allah? Ini satu-satunya kondisi jenazah ingin kembali. Tapi jenazah ini bertanya, malaikat menjawab, nam naumatal arus. Nggak usah kembali, tidurlah seperti pengantin. Tadi mereka tidur di sana, tidur pengantin. Tidur pengantin, Anda waktu pengantin, bapak ibu Anda nggak ingat ini, karena ini tidurnya pengantin. Nah, jadi jenazah-jenazah pun ditidurkan oleh Allah di dalam makam mereka seperti tidurnya pengantin. Dan mereka tidak berpikir mau balik lagi hari 1 Syawal lebaran, mau balik lagi misalnya 10 Zulhijjah lebaran potong sapi. Tidak ada jenazah yang ingin kembali. Satu-satunya waktu mereka ingin kembali saat jawaban mereka dibenarkan Allah. Mereka mengatakan, boleh nggak kembali, ngabarkan keluarga jawaban saya udah diterima. Hanya itu satu-satunya. Jadi di mana ruh mereka? Nah, ruh mereka selanjutnya akan tinggal di alam barzakh itu. Ya, akan tinggal di alam barzakh. Barzakh itu ada kubur ya, dan barzakh itu lebih dalam, lebih daripada sekedar kubur. Baik jamaah sekalian, barzakh itu pemisah antara dunia dan akhirat. Saya ikhwan, nanti saya untuk mau gimana cara mencari akhwat yang soleh dan yang bisa. Saya sih nggak ngerti lah, tapi intinya saya seorang ikhwan. Ada nggak cara untuk menemukan akhwat yang soleh? Kalau pacaran yang tidak boleh dalam Islam. Ya, pertama Anda menjadi orang baik dulu, biar Anda bertemu dengan wanita yang baik. Dan nomor 2, kalau Anda mencintai seorang gadis, tidak usah mendekatinya dengan cara yang haram, dengan cara yang berdosa. Dekati ia dengan cara yang halal. Ajak dia untuk menikah. Itulah cara memiliki yang terhormat. Wallahu ta'ala alam. Demikian kajian kita hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.